A. Informasi bibliografi. Buku pertama, judul buku Metode Statistika edisi ke-6. Penulisnya Profesor Dr. Sujana MAMSC. Penerbitnya Tarsuto. Tahun terbitnya 1996. Kota terbitnya Bandung. Atau rata-rata adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data tersebut. Rumus dasar dari Mean yaitu X bar X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya sampai dengan Sn dibagi N. Dengan keterangan, X bar adalah Mean atau rata-rata, X1, X2 sampai seterusnya ke Xn adalah nilai data, dan N adalah banyak data. Rumus untuk data kelompok yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi. Dengan keterangannya, X bar adalah rata-rata atau Mean, Fi adalah frekuensi pada kelas ke-I, Xi adalah nilai tengah interval kelas ke-I, sigma Fi kali Xi adalah jumlah dari hasil kali frekuensi dengan nilai tengah, sigma Fi adalah jumlah total frekuensi. Jenis-jenis Mean yang pertama berdasarkan bentuk datanya. Ada Mean data tunggal untuk data yang belum dikelompokkan, ada Mean data kelompok untuk data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi menggunakan nilai tengah atau titik tengah tiap kelas interval, dan yang terakhir ada Mean gabungan, rata-rata dari beberapa kelompok data yang digabung menjadi satu. Berdasarkan cara hitungnya, yang pertama ada rata-rata hitung atau aritmatika, cocok untuk data umum, nilai ujian, tinggi badan, dan lain-lain. Yang kedua ada rata-rata ukur atau geometri, cocok untuk data pertumbuhan atau perkalian, persentase, dan indeks. Yang ketiga ada data harmonik, data rasio atau kecepatan, jarak per waktu, dan per unit. Kegunaan Mean yang pertama untuk mewakili keseluruhan data dengan satu nilai yang mudah dipahami. Yang kedua, membandingkan performa, misalnya rata-rata nilai antar kelas. Dan yang terakhir, dasar untuk perhitungan statistik lain seperti simpangan baku atau standar deviasi. Berikut contoh soalnya. Median atau nilai tengah adalah nilai yang berada tepat di tengah-tengah suatu kumpulan data setelah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, 50% berada di bawahnya dan 50% di atasnya. Penggunaan median menentukan letak data setelah data itu disusun menurut urutan nilainya. Kalau nilai median sama dengan ME, maka 50% dari data harganya paling tinggi sama dengan ME. Sedangkan 50% lagi dari data harganya paling rendah sama dengan ME. Median memiliki rumus, yaitu ME sama dengan B ditambah P setengah N dikurang F per F, dengan keterangan B batas bawah kelas median ialah kelas B di mana median akan terletak. B panjang kelas median, N ukuran sampel atau banyak data, F jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median, F frekuensi kelas median. Berikut adalah contoh soalnya. Menurut Prof. Sujana, modus MO adalah nilai atau kategori yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus digunakan untuk menunjukkan fenomena yang paling banyak terjadi atau paling sering ditemukan. Pada data kualitatif, modus menunjukkan kategori yang paling dominan, misalnya penyebab penyakit atau kecelakaan yang paling sering terjadi. Pada data kualitatif, modus adalah nilai yang memiliki frekuensi tertinggi. Modus mudah ditentukan dengan menghitung nilai paling sering muncul dalam data. Ukuran ini membantu mengetahui kecenderungan suatu data secara sederhana. Modus juga bermanfaat dalam penelitian, survei, dan analisis data sehari-hari. Selain itu, modus dapat digunakan untuk memahami pola yang paling umum dalam suatu kelompok data. Oleh karena itu, modus merupakan salah satu ukuran pemusatan data yang penting dan mudah untuk dipahami. Rumus modus berbeda dengan tergantung jenis datanya. Yang pertama itu ada modus data tunggal, tidak memiliki rumus khusus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Modus data berkelompok, rumusnya adalah FO sama dengan L tambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Keterangannya MO itu adalah modus, L-nya itu adalah tepi bawah dalam modus, D1 frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya, D2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya, P sama dengan panjang interval kelas. Rumus ini digunakan untuk mencapai modus mencari pada data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Informasi buku kedua, judul buku Statistika Dasar. Penulisnya Pandriandi, penerbitnya Widina, tahun terbitnya 2023, kota terbitnya Bandung. Pengertian Mean adalah rata-rata hitung ukuran pemusatan lokasi yang banyak digunakan dalam statistika. Ukuran ini mudah dihitung dengan memanfaatkan semua data yang dihitung. Penggunaannya digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari satu kumpulan data.
Jenis-jenisnya adalah rata-rata sementara, rata-rata tertimbang, gabungan, ukur, harmonik, dan kuadratis. Rumus yang tunggal adalah X bar sama dengan X1 tambah X2 ditambah sampai Xn dibagi N. Rumus data kelompok adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi N. X bar adalah rata-rata S1 sampai ke N. Sn adalah datum ke 1, 2, sampai ke N. N adalah banyak data. X bar sama dengan keterangan X bar adalah rata-rata X1 sampai ke N. Xn adalah datum ke 1, 2, sampai ke N. N adalah banyaknya data. X bar sama dengan rata-rata data kelompok. Sigma Fi adalah jumlah seluruh frekuensi. Xi adalah titik tengah kelas I. N adalah jumlah seluruh data. Berikut adalah contoh soalnya. Jadi selanjutnya ada median. Pengertian median, nilai yang berada tepat di tengah-tengah suatu kumpulan data setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, 50% data di atasnya dan 50% data di bawahnya. Berikut ada rumus median dari data tunggal, jumlah data ganjil. Mi sama dengan data ke N ditambah 1 dibagi 2. Atau lebih lengkap, median sama dengan data yang berada pada posisi N ditambah 1 kemudian dibagi 2. Untuk penjelasannya, Mi sama dengan median dan N sama dengan banyaknya data. Hasil dari N ditambah 1 dibagi 2 menunjukkan posisi median setelah data diurutkan. Dan berikut ada rumus data jika jumlah data genap median sama dengan data ke N dibagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 lalu ditambah 1 kemudian seluruh hasilnya dibagi 2. Untuk penjelasannya, Mi sama dengan median dan N sama dengan banyaknya data. Rumus ini digunakan jika jumlah data genap sehingga median diperoleh dari rata-rata dua data yang berada di tengah. Selanjutnya ada rumus data kelompok. Mi sama dengan BB ditambah P dikalikan buka kurung N per 2 dikurangi F dibagi FM tutup kurung. Mi sama dengan median, BB sama dengan batas bawah kelas, P sama dengan panjang kelas, dan N sama dengan jumlah data atau jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan FM sama dengan frekuensi pada kelas median. Selanjutnya ada kegunaan median. Yang pertama, menentukan nilai tengah dari suatu kumpulan data. Yang kedua, membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Yang ketiga, mengetahui nilai yang mewakili data ketika terdapat nilai yang besar atau sangat kecil. Yang keempat, digunakan dalam analisis statistik, penelitian, pendidikan, ekonomi, dan bisnis. Dan yang kelima, membantu membandingkan distribusi data antar kelompok. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang modus atau yang disingkat MOD. Berdasarkan penjelasan di buku bagian ini, modus didefinisikan sebagai nilai dari sekumpulan data pengamatan yang paling sering muncul, atau nilai yang punya frekuensi paling tinggi dalam suatu kelompok data tersebut. Tapi ada satu catatan penting yang harus kita perhatikan. Sebuah distribusi atau kumpulan data itu ternyata bisa saja tidak memiliki modus sama sekali. Dengan kata lain, modus itu nggak selalu ada loh. Nah, kondisi ini terjadi kalau semua angka atau pengamatan dalam kelompok tersebut cuma muncul satu kali saja. Karena semuanya sama-sama punya satu frekuensi, otomatis nggak ada nilai yang paling menonjol. Nah, sebaliknya, pada kasus data-data tertentu, sangat mungkin ada beberapa nilai berbeda yang muncul dengan jumlah frekuensi terbanyak yang sama. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka sangat dimungkinkan sebuah kumpulan data memiliki lebih dari satu modus di dalamnya. Nah, untuk mencari modus pada data tunggal, kita nggak butuh rumus yang ribet. Caranya simple, kita tinggal lihat saja angka mana yang paling sering muncul, maka angka tersebutlah yang menjadi modus pada data tersebut. Untuk data berkelompok, rumus yang digunakan adalah modus sama dengan BP ditambah P dalam kurung B1 dibagi P1 ditambah B2 tutup kurung. Dengan keterangan, BP adalah batas bawah kelas modus, P adalah penyok kelas, B1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Buku Metode Statistika dari Sujana 1996. Kelebihan yang pertama adalah isi babnya lebih lengkap dan memiliki 19 bab. Kedalaman garis buku ini bertindak sebagai fondasi. Penulis menjelaskan mengapa sebuah rumus terbentuk dan bagaimana sifat-sifat matematis dari rata-rata, median, dan modus. Kelengkapan varian rata-rata tidak hanya membahas rata-rata hitung atau aritmetika, tapi juga membahas kondisi kapan harus menggunakan rata-rata ukur untuk data-data rasio atau pertumbuhan, dan rata-rata harmonik untuk data kecepatan atau waktu, yang sering dilewati oleh buku dasar modern. Buku Statistika Dasar karya Pandriyadi dan kawan-kawan tahun 2023, kelebihannya yang pertama adalah ramah pembaca untuk pemula atau user friendly, gaya bahasa yang jauh lebih lugas, modern, dan mudah dicerna. Tata letaknya atau tipografi dan visual didesain agar mahasiswa tidak merasa terintimidasi oleh deretan angka. Fokus pada aplikasi kuantitatif sangat to the point. Membaca langsung diarahkan pada bagaimana menghitung dan menginterpretasikan median, dan modus untuk keperluan penelitian praktis.
konteksnya kekinian, contoh soal dan penyajian data umumnya lebih relevan dengan fenomena atau studi kasus lintas disiplin ilmu masa kini. Di balik kelebihannya tadi, sekarang saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dari buku pertama, yaitu Metode Statistika karya Profesor Sujana pada tahun 1996. Kekurangan yang pertama terdapat pada tampilan dan gaya bahasanya. Karena buku ini merupakan terbitan tahun 1996, bahasa yang digunakan masih sangat akademis dan isinya didominasi oleh teks serta rumus dengan ilustrasi yang terbatas, sehingga bagi sebagian mahasiswa terasa kurang menarik buat dipelajari. Nah, kekurangan yang kedua terletak pada pembahasan materi MEAN, median, dan modus. Penjelasannya lebih berfokus pada rumus dan proses perhitungan, sedangkan konsep dasar serta fungsi dari masing-masing ukuran pemusatan data belum dijelaskan secara mendalam. Selain itu, beberapa contoh soal juga cukup sulit dipahami oleh mahasiswa yang baru mempelajari statistika. Nah, kekurangan yang terakhir, yang ketiga, yaitu buku ini masih berfokus pada perhitungan manual dan belum membahas penggunaan software statistika seperti Excel maupun SPSS. Padahal, software tersebut saat ini banyak digunakan dalam pembelajaran maupun dunia kerja. Selanjutnya, buku pembandingnya yaitu Statistika Dasar karya Patriani dan timnya pada tahun 2023. Kekurangan yang pertama, pembahasan konsep dasarnya masih belum terlalu mendalam, karena lebih menekankan cara menggunakan rumus dibandingkan konsep di balik rumus tersebut. Kekurangan yang kedua, karena buku ini merupakan book chapter yang ditulis oleh beberapa penulis, gaya penulisan dan pendalaman materi pada setiap bab terkadang terasa berbeda, sehingga pembaca perlu menyesuaikan diri saat berpindah bab. Meskipun demikian, kedua kekurangan tersebut tidak mengurangi kualitas buku secara keseluruhan. Buku ini tetap menjadi referensi yang baik karena menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran saat ini. Saran buku pertama, Metode Statistika karya Dr. Sujana MAMSC. 1. Buku ini sangat baik sebagai referensi utama karena membahas metode statistika secara sistematis dan mendalam. 2. Sebaiknya pada edisi berikutnya ditambahkan contoh soal yang lebih sesuai dengan perkembangan penelitian dan kebutuhan mahasiswa saat ini. 3. Akan lebih mudah dipahami jika setiap bab dilengkapi dengan latihan soal beserta pembahasan yang lebih rinci. 4. Penyajian grafik, tabel, dan ilustrasi dapat dibuat lebih modern agar menarik minat pembaca. Saran untuk buku 2. Statistika Dasar. 1. Buku ini cocok digunakan sebagai pengantar statistika bagi mahasiswa karena menggunakan bahasa yang relatif mudah dipahami. 2. Sebaiknya setiap materi serta lebih banyak contoh penerapan statistika dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. 3. Penambah soal, latihan dengan tingkat kesulitan bertahap akan membantu pembaca memahami konsep secara lebih mendalam. 4. Akan lebih baik jika buku dilengkapi dengan pembahasan penggunaan aplikasi statistika seperti Microsoft Excel, SPSS, atau software statistika lainnya. Karena umum kedua buku tersebut saling melengkapi. Statistika dasar lebih cocok digunakan untuk mempelajari konsep-konsep dasar, sedangkan metode statistika dapat dijadikan referensi lanjutan untuk memperdalam teori dan teknik analisis statistik. Dengan mempelajari keduanya secara berurutan, mahasiswa akan memperoleh pemahaman statistika yang lebih komprehensif serta mampu menerapkan dalam penyelesaian berbagai permasalahan penelitian. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara bab 4 dan Sujana tahun 1996 dan bab 3 dari buku Patriani di KK tahun 2023 pada dasarnya mempresentasikan transisi metode pembelajaran akademik dari era komputasi manual yang ketat secara teori menuju komputasi digital yang serba praktis. Buku Metode Statistika karya Sujana tidak lekang oleh waktu dalam kekokohan teori matematisnya, namun membutuhkan stamina akademis yang tinggi dari pembacanya. Di sisi lain, Statistika Dasar terbitan Widina berhasil menyajikan konsep ukuran tendensi sentral dengan kemasan yang jauh lebih ringan, modern, dan siap pakai meskipun harus mengorbankan kedalaman fondasi matematisnya. Keduanya tidak saling menjatuhkan, melainkan literatur yang saling melengkapi untuk target audiens yang berbeda.